Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Faya ayyuhal khadirun usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun la'allakum turhamun. Hadirin hadirat rahimakumullah, khususnya yang berbahagia Mbak Dani Kusvianda ya, dan Mas Muhammad Herman yang tadi insya Allah 7:30 ya, sudah melaksanakan akad nikah, ijab dan qabul. Yang akad nikah, ijab qabul ini merupakan satu ritual yang sakral, upacara yang suci, karena dua insan diikat oleh tali yang kuat, misakon ghalidho, yang nilai keutamaan, kemuliaan, agungnya ikatan ini setingkat dengan perjanjian Allah dengan para nabinya. Karena misakon ghalidho itu digunakan dalam Al-Quran hanya 3 kali. Yang pertama ketika Allah mengadakan perjanjian dengan para nabi, khususnya yang termasuk pada ulul azmi. Yang kedua ketika Allah mengadakan perjanjian dengan Bani Israel dan Gunung Tursina diangkat di atas kepala mereka. Yang ketiga ketika Allah menjelaskan tentang nilai ikatan ijab dan qabul, digunakan misakon ghalidho. Karena itu meskipun ini adalah ucapan yang sederhana, sangat sederhana, tapi maknanya besar dan dampaknya sangat luar biasa. Karena dengan ucapan yang sederhana itu, yang kalau dalam bahasa Arab yang laki-laki tinggal menyebutkan qabiltu nikahaha wa tatwijaha bil mahril madkur, sudah cukup. Tapi pengaruhnya luar biasa, karena dengan ucapan yang singkat itu, perbuatan yang dilakukan tanpa adanya ucapan itu bisa bernilai maksiat. Tetapi dengan setelah adanya ucapan itu dalam ijab dan qabul, maka perbuatan itu menjadi ibadah. Dalam salah satu sabdanya, Rasulullah pernah menyampaikan bahwa ada 3 golongan yang dijamin untuk mendapat pertolongan Allah. Yang pertama itu adalah al-mujahidu fisabilillah. Yang pertama adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Yang kedua, budak yang berusaha keras untuk membebaskan dirinya. Yang ini sudah barangkali sudah tidak kita kenal. Dan yang ketiga adalah an-nakihul lati yuridul afaf, orang yang menikah dengan tujuan untuk memelihara kehormatan dirinya. Maka mudah-mudahan Mas Herman melaksanakan ikad nikah mulai dari meminang sebelumnya itu sejak awal dilandasi oleh niatan untuk memelihara kehormatan dirinya ini. Karena kalau kita ambil pemahaman yang ringkas, apa nikah itu? Pertama, nikah ini diawali dari huruf nun. Nun itu ya niat itu.
niat, maka niatnya hendaknya untuk menjaga, memelihara kehormatan diri ini. Banyak orang yang sudah kehilangan kehormatan dirinya, bahkan ketercelaan diri, dia tidak sungkan, tidak risih untuk memamerkannya. Mudah-mudahan ini adalah satu itikat, satu awal yang menunjukkan tentang niatan yang tulus dari Mas Hirman untuk menjaga kehormatan diri melalui ijab qabul akad nikah ini. Yang untuk selanjutnya adalah diikuti dengan niatan membangun keluarga yang mengarahkannya pada kemuliaan, karena huruf kaf pada kata nikah itu adalah karim, kemuliaan. Awal dengan niat yang baik dalam rangka ibadah menjaga kehormatan diri, lalu yang dibangun bagaimana bisa menumbuhkan kemuliaan dalam keluarga ini. Kuncinya apa? Tadi mestinya sudah dapat buku nikah. Setiap buku nikah itu disampul di halaman pertamanya itu mesti dituliskan An-Nisa ayat yang ke-19, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka secara patut, secara baik. Ini kuncinya. Dan itu secara seimbang, karena laki-laki ada hak dan wanita pun ada hak. Masing-masing mengembangkan hubungan yang patut dan baik ini. Ini dalam segala hal. Terkait dengan kewajiban memberi nafkah, dikatakan suami itu baik kalau ia memberi makan kepada istrinya sebagaimana ia makan, ia memberikan pakaian kepada istrinya sebagaimana ia juga memakai pakaian. Tidak mencelanya, tidak pernah memukul wajahnya, itu bagian dari kebaikan. Tidak semena-mena memaksakan kehendaknya sekalipun ia pemimpin dalam rumah tangga. Termasuk ketika dalam hubungan khusus, kata Nabi, memaksakan kehendaknya tergesa-gesa itu juga dilarang, tapi dimulai dari mencumbu, merayu, kemudian lebih lanjut, dan tidak lupa untuk membaca doa. Insya Allah doanya sudah hafal Mas Hirman ya. Iya. Nggak kuatir moro sing diwaca iku doa Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Lek dadi anak-anake mangan. Iya. Utawa keliru bismika Allahumma ahya wa amut, dadi anake ngantukan. Sampai yang diwaca donga kate turu. Ya jangan lupa Allahumma jannibna syaitona wa jannibis syaitona ma razaqtana. Ya Allah, jauhkan hamba ini dari sentuhan setan, demikian juga jauhkan setan itu dari menyentuh apa yang engkau rezekikan, yaitu kalau engkau mentakdirkan hubungan ini melahirkan seorang anak, maka anak itu akan terpelihara dari godaan setan. Saiki akeh arek wangel diatur, lek gak salah ki kontrol akeh sing lali maca donga. Tapi mudah-mudahan enggak. Tapi karena memang godaan sekarang ini demikian kuatnya. Pilihan itu demikian banyak. Itu sebab nikah ini perlu dipersiapkan. Karena ini sesuatu yang berjangka panjang. Bukan hanya harapannya itu terjalin ikatan di duniawi, tapi kita berharap akan langgeng nanti akan bertemu
di akhirat nanti. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, yaitu ketika masuk surga lalu dipertemukan dengan orang-orang yang soleh di antara bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, dan anak-anak mereka akan dipertemukan kembali. Insya Allah kalau memelihara kesolehan dalam membangun rumah tangga ini, itu membangun seimbang bahwa masing-masing punya hak, istri punya hak, suami punya hak. Di balik hak itu adalah kewajiban. Yang diperlukan ialah jangan menuntut hak, tetapi masing-masing itu beriktikat bagaimana saya melaksanakan kewajiban saya. Suamiku tugasnya apa? Sudah menerima amanah, di situ ada tugas. Ini yang namanya tugas hidup. Bekerja itu tugas hidup. Berumah tangga itu tugas hidup. Mengasuh anak keluarga itu tugas hidup. Ibadah ke Allah itu tugas hidup. Jadi nikah itu tidak sebatas kesenangan, di situ ada tugas hidup. Kalau yang namanya tugas hidup itu kadang menyenangkan, kadang enggak. Tapi lek ngerti itu tugasnya mesti dilaksanakan. Coba lihat di jalan. Ada orang-orang yang sekarang sedang memperbaiki jalan. Itu sampai nanti jam 1 kentang-kentang panas banget, itu mereka tetap bekerja. Kenapa? Melaksanakan tugasnya. Apa seneng? Nggak menyenangkan itu, tapi karena tugasnya dijalankan. Ada orang yang tugasnya bagian cleaning service, ya kotor, nggak enak baunya, tapi karena memang itu tugasnya, ya dilaksanakan. Jadi tugas itu tidak selalu menyenangkan. Nah, kalau masih remaja barangkali bayangannya itu segalanya menyenangkan. Tetapi dalam kehidupan yang senyatanya, antara menyenangkan dan tidak menyenangkan itu akan muncul silih berganti. Tapi dengan pertolongan Allah bisa jadi seorang itu merasa enak walaupun melaksanakan sesuatu yang secara zahir tidak menyenangkan. Secara zahir itu buruk, tapi kalau hatinya diubah oleh Allah untuk menjadi senang, maka dia juga akan bahagia dan senang. Dunun al-Misri itu pernah ditanya oleh seseorang, adakah pengalaman yang paling menyenangkan buat kamu, yang membuat hatimu itu berbunga-bunga? Dia mengatakan ada 2 kali. Pertama, ketika sedang ada di jalan, ada 3 orang tentara tanya, tunjukkan padaku tempat yang paling ramai di sini. Ditunjukkan ke satu arah. Maka tentara itu berjalan ke arah sana. Nggak lama kemudian dia kembali marah-marah, langsung menampar. Secara zahir ditampar orang itu mestinya menyakitkan, pengalaman yang menyusahkan, tapi dia merasa senang. Pertama, karena telah menunjukkan pada kebenaran bahwa di sanalah tempat yang paling ramai. Hanya dia tidak tahu bahwa di sana adalah tempat yang paling ramai. Karena yang ditunjukkan itu adalah kuburan. Jadi kata beliau, tempat paling ramai itu sebenarnya adalah kuburan. Kalau kita mendengar bagaimana teriak-teriaknya orang yang kena siksa, maka tidak ada tempat yang lebih ramai daripada kuburan. Nah, kita ini nggak seperti ayam. Kalau ayam itu insya Allah katanya bisa mendengar siksa kubur. Ngoten nggih Pak Kiai ini. Jadi kadang-kadang ayam itu gelusuk-gelusuk itu katanya mendengar siksa kubur. Kalau kita mendengar, wis gak kok bermangan, gak kok berngombe, sholat kok. Masjid itu penuh. Bingung panitia, masjidnya gak cukup. Ya untungnya enggak.
Dadi wong betik isih wakeh, dadi masjid isih longgar. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pernah lagi sholat di bawah, lalu di sini ada tempat yang tinggi, lagi sholat, itu dikencingi orang, enak-enak sholat itu gini. Dan itu kok ya gak rasa mangkel, gak kepingin marah pada orang itu. Itulah yang paling membahagiakan saya. Secara zahir buruk, tapi hatinya diubah menjadi senang bahagia, maka yang muncul adalah bahagia. Diomeli wong wedok, itu pengalaman menyenangkan atau enggak? Menyenangkan jare ibu-ibu. Jadi ibu-ibu lek ngomel niku seneng. Ngoten nggih Pak nggih. Iya. Mungkin enggak menyenangkan. Teko ngen penggawean, teko kesel. Mesine kan butuh buka kelambi, butuh ngademno awak. Wes langsung disambut karo cerita macem-macem tambah diomeli. Rasane kaya apa ngoten niku Pak? Ketem ngoten nggih. Sing jawab itu pengalaman. Nggih. Gak berarti sing gak jawab gak pengalaman. Cuma sing jawab itu jujur. Insya Allah yang jujur itu ahli surga. Karena ahli surga itu adalah orang yang jujur-jujur. Dan tingkatannya nomor 2 setelah Nabi. Orang-orang yang diberi nikmat itu pertama minan nabiyin, baru wasidikin, baru yang ketiga as-syuhada, baru yang keempat as-sholihin. Oh, tapi kongkon jujur itu ya wangel temenan kok. Angel temenan. Ya, itu bagaimana melaksanakan tugas. Jadi yang dikatakan sakinah, mawaddah, warahmah, kalau hati ini sudah diubah untuk bisa merasakan bahagia, senang di dalam ketidakenaan. Lek orang merasa senang terhadap yang enak itu wajar. Wong sehat senang wajar. Wong loro kok seneng, nah itu sudah luar biasa ya. Insya Allah dirahmati itu sakitnya ya. Gak usah ndonga, aku loro aja gak usah ngono ya. Gak kuat. Tapi ketika diganjar oleh Allah sakit, kok hatinya itu bahagia. Padahal secara doer kadang-kadang ya seneng loh ya. Wong loro itu ya seneng. Coba biasa ya. Mangan ngepek dhewe. Butuh kopi, dek gaekno kopi. Alah Mas, ndek kono kan ya ana kompor. Ndek sebelahe ana banyu, tinggal dicurno, mari ngono kompor diurupno. Lek wis umek, gelas disiapno, dikei gula, dikei kopi, banyune dicurno, terus diudeki dikit. Wis dadi Mas. Itu sehari-hari. Disediakno makanan saonone. Segone wis rada garing-garing setengah karak. Walau onone iku ya wis mbok dipangan ae Mas. Iku lek waras, bareng loro, Mas, njaluk apa? Karep apa? Nyauk ditukokno apa? Didulang. Terus dipijeti terus, ya enak sajane wong loro iki. Makane kadang-kadang ana wong sing kepengin loro. Sampe bojone iku gelem ngrumat ya lek loro apa? Lek gak loro gak gelem. Ono niki tangga kula ten mriki ten Malang lho nggih. Insyaallah nek ten mriki mboten wonten. Maksudnya gak ono sing aku. Nggih. Tapi insyaallah wong mriki api-api. Umpama ono paling 1 2 3 4 lan sak teruse. Jadi kalau hak seimbang, masing-masing lebih mengutamakan kewajiban, insya Allah rumah tangga itu tentrem. Dan yang namanya sakinah itu bergerak dari mawadah menuju rahmah. Kalau sekarang sih memang mawadahnya, cintanya yang menonjol, melihat secara fisik, secara dohir, kesenangan, bercanda. Memang bercanda juga dianjurkan oleh Nabi.
antara suami istri. Nah, tapi nanti pada akhirnya itu ialah rahmahnya yang akan semakin banyak, akan semakin dominan. Jadi kalau dilihat gitu, antara suami istri sudah sepuh-sepuh, usianya 60 ke atas, bahkan 70 ke atas. Ibunya itu yang sudah nenek-nenek, minum itu nggak pernah mau bikin minum sendiri, tapi selalu minum sisa dari suaminya. Itu namanya rahmahnya berkembang. Memang dia merasakan enak, bahagia di situ ketika meminum satu gelas berdua. Itu rahmahnya di situ. Kalau mawadah itu makin lama nanti makin tipis, walaupun tidak pernah hilang sama sekali. Tapi yang lebih naik adalah rahmahnya. Sudah berapa menit lagi? Nggak usah lama-lama ya. Iya wes. Wes lak panas wes. Iya wes. Wes ngene Mas Herman. Di Malang itu untuk menikah itu ada kursus. Di sana itu ada namanya klinik nikah. Jadi tiap Sabtu itu ada pelajaran 4 jam. Jadi untuk mempersiapkan berbagai hal untuk mempersiapkan kehidupan berumah tangga. Bagaimana ngurus anak, bagaimana bila terjadi konflik antara suami istri, bagaimana menyelesaikannya, bagaimana bekerja sama mengatur, bagaimana untuk bisa terbuka untuk saling mengetahui kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Dan setiap kita itu mesti punya kekurangan. Bagaimana kita bisa menerima kekurangan itu sebagai satu kelebihan? Ya, menerima kekurangan pasangan sebagai satu kelebihan. Ada kisah yang sangat menarik. Ngapunten. Ada seorang bapak yang sudah sakit, dan bapak ini punya kebiasaan ngoroknya itu keras, dan waktu tidur sering kentutnya itu banter, sampai kadang-kadang kaget terhadap kentutnya sendiri. Iya, kentut itu takon, loh ono apa dek? Enggak, itu ono di anu itu loh, wong blodakan. Tapi ketika sang bapak ini sakit keras, makin lemah, yang dijadikan pertanda bagi ibu ini adalah ngorok dan kentutnya. Pokoknya bojoku isik ngorok, bojoku isik kentut, tandane isik urip. Itu tanda yang digunakan. Selama itu ditunggu, selama sakit. Begitu akhirnya ditakdirkan oleh Allah meninggal, maka dalam satu kesempatan ia berbicara di hadapan orang-orang. Saya biasanya mendengar suara ngoroknya suami saya dan kentutnya suami saya, dan itulah yang sekarang saya rindukan. Karena biasanya orang itu kalau ada itu sering dianggap remeh, disia-siakan. Tapi ketika tidak ada baru merasa nikmat itu lah digrojok no akeh, gak kroso itu nikmati. Tetapi ketika dicabut oleh Allah baru kroso. Kita tidak pernah atau sedikit sekali merasakan nikmatnya air. Tapi misalnya air itu semua diambil, baru gelimpungan betapa pentingnya air itu. Kita kurang mensyukuri bahwa setiap kali bisa bertemu suami istri, tetapi ketika salah satu harus pergi, lama baru terasa butuhnya untuk bertemu. Mas Herman, sakjane lek secara dohir wong wedok iku gampang, untuk nyenengno wong wedok iku gampang. Kebutuhane wong wedok iku memek loro. Sing penting iku bojone duwike akeh, nomor loro akeh di omah. Wis iku ae. Lho ya bener to. Mbok masih bojo iku ndek omah terus gak duwe dhuwit, sumpek wong wedok. Mbok masih duwike akeh jor-joran tapi gak tahu sapa omah, ya sumpek wong wedok. Tapi lek gak tahu metu kan ya gak iso oleh duit. Nah ini aturlah cara yang paling baik. Itu kalau di kursus nikah sana diajarkan. Karena mungkin Mas Herman tidak mengalami itu,
banyak buku-buku. Ini ada Pak Kiai, sekali waktu bisa silaturahmi belajar ke sana. Mudah-mudahan bisa membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sudah banyak yang sambat panas, Pak Kiainya juga sudah, Pak Kiai Mahfud sudah berkali-kali lihat jam, saya jadi sungkan gitu. Iya, saya itu kalau ngajar, terus mahasiswa awalnya itu duduknya begini, tambah suwe kok terus temorong ini, wis tak buyarno. Utawa kok balik-balik ndelok jam wis tak buyarno wis. Gitu. Oke, buyar nggih. Nggih, insyaallah kita akhiri. Demikian, mudah-mudahan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Yang sedikit walaupun canda, mudah-mudahan ada nilai kebenaran yang bisa diserap dan itu sebagai bekal dasar untuk membangun rumah tangga bahagia, khususnya untuk keluarga Mas Herman dan Mbak Dani serta pembaharuan untuk kita semuanya. Donga kula aturaken Pak Kiai Mahfud Kimawon. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad bil alamin. Ya Allah ya Rahman, berikan barokah rezekinya, barokah ibadahnya, barokah segala hajat dan urusannya, barokah semua niatnya. Ya Allah ya Rahman, berikan barokah ya Allah seluruh aktivitasnya. Jadikan semuanya untuk mendapatkan ridhomu dunia sampai di akhirat. Berikan anak-anak yang soleh, khususnya mempelai berbuah. Ya Allah ya Rahman, jamaah yang hadir ini apabila punya anak yang sudah cukup umur, ya Allah datangkan cucu yang soleh dan solihah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Bihaqqi Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.